Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah alladzi qala fi hadis syarif sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin. Al hadis Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal fudala wal kurama para aiza ingkang tansah kaula ta'zimaken dumateng para alim, para ulama saha dumateng sedaya dewan pembimbing, dewan pengasuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena ya ndak hafal ya, dari ketiga jamaah Hasanah on Air, Iwamid on Air, dan Darus Syafaah serta jajaran kepengurusan dari ketiga jamaah yang disingkat Hasidah, mulai dari pimpinan sampai semua staf-stafnya yang saya hormati. Tidak lupa seluruh jamaah Hasidah maupun seluruh jamaah yang bisa bergabung pada malam hari ini yang saya cintai. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa diperkenankan oleh Allah bisa bertemu walaupun lewat on air. Kita saling mencari ilmu walaupun sebatas kita lewat on air. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di dalam kita mencari ilmu, mudah-mudahan dalam bentuk apapun, dalam kita mencari ilmu oleh Allah, senantiasa kita semua diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat, maslahah, barokah, fitini, khatal, akhirah. Soho dengan memperoleh ilmu yang manfaat, maslahah, barokah, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat ridho minallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Semoga kita senantiasa betul-betul dengan lantunan sholawat, betul-betul kita dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga betul-betul kita tergolong sebagai umat beliau dan betul-betul kita mendapatkan syafaat dari beliau, lebih-lebih syafaatul uzmanya nanti pada yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah niki wau kula mireng saking Ibu Dewi selaku sebagai Bu Susi apa Bu Dewi tadi ya, yang sebagai sambutan panitia. Bu Desi, Bapak. Nah, Bu Desi ya Bu Desi, soalnya ya, sing jelas teng len niku ya kurang jelas, tapi sing jelas niku wau beliau ya, kata-kata yang disampaikan beliau itu tadi betul-betul merupakan sebuah kata-kata yang mendoakan kepada kita semua. Jadi kita didoakan bersama, yang mana intinya doa tersebut kita semua sebagai Nahdlatul Wathon tadi. Jadi sinta eling namung Nahdlatul Wathon, kebangkitan tanah air. Jadi di situ kita semua mendapat doa, mudah-mudahan dijaga oleh Allah dan senantiasa kita semua selalu mendapat hidayah dan pertolongan dari Allah. Dari hal inilah Nahdlatul Wathon ini ya. Dari Nahdlatul Wathon ini nanti bisa tumbuh sebuah organisasi yang besar di dalam negara kita. Jadi sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama ya. Jadi sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 Masehi, yang mana organisasi Nahdlatul Ulama ini didirikan oleh atas prakasa dari Romo Yai Hasyim Asy'ari beserta sedaya akhwan beliau seperti Mbah Yai Wahab Hasbullah, seperti Mbah Yai Ridwan Abdullah, yang mana Mbah Yai Ridwan Abdullah salah satu seorang ulama yang memang memiliki keahlian. Niki kula sedikit cerita dulu angsal ya. Iya, Bapak. Salah, Pak. Monggo. Soalnya ini terkait Nahdlatul Ulama. Jadi kenapa kita bangga, kenapa kita senang dengan NU, dengan Nahdlatul Ulama. Jadi beliau Syekh Ridwan Abdullah salah satu juga termasuk pendiri daripada Nahdlatul Ulama. Itu salah satu orang alim yang kalau sekarang itu memang pandai menggambar, atau kalau anak-anak sekarang itu memang pandai membuat kaligrafi.
Jadi beliau itu memang pinter dan pandai membuat kaligrafi. Sehingga Mbah Yai Hasyim beserta kawan-kawan seperti Mbah Yai Wahab Hasbullah yang semua pendiri dari Nahdlatul Ulama itu sepakat bahwasanya beliau diutus untuk membuat logo, untuk membuat gambar. Kenapa simbol Nahdlatul Ulama ini diadakan? Karena menurut beliau-beliau, kalau beliau-beliau itu cerita kalau kita sudah mendirikan Nahdlatul Ulama, tapi bagaimana bila kita tidak punya khas atau ciri khas yang betul-betul ini sebagai pribadi Nahdlatul Ulama. Jadi mereka para ulama akhirnya ya udah kalau gitu kita bikin lambang, yang lambang tersebut itu nanti menjadi ciri khas dan menjadi salah satu lambang yang bisa kita saling mengerat hubungan kita dan menjadi ciri khas kita sebagai Nahdlatul Ulama. Sehingga akhirnya sebenarnya bukan hanya panjenenganipun Romi Ridwan Abdullah mboten, tapi kebanyakan ulama itu dalam artian beristikharah terkait lambang NU. Jadi lambang Nahdlatul Ulama yang sekarang panjenengan gunakan, yang di situ hampir sama dengan lambang dari Hasanah, bukan berarti sama, tapi hampir sama. Nah, ada kesamaan dari Hasanah on Air, yang mana sehingga terwujudlah lambang Nahdlatul Ulama yang lambangnya paling tidak dan bisa kita kenal yaitu gambar jagat, kemudian di situ dibingkai dengan tali, yang tali tersebut itu agak kendor, tapi talinya itu rapat. Di situ mengandung makna sendiri. Yang jelas tadi di dalam Marus Khasidah juga disebut, memang saya tadi memang ikut roto awal, jadi ingin tahu sebenarnya kegiatan, walaupun juga sudah pernah di Hasidah, cuma mungkin karena waktu, jadi saya naiknya kadang agak terlambat. Tapi alhamdulillah pada hari ini saya bisa ikut roto awal. Jadi rati awal, sehingga dari Marus Hasidah itu tadi ada wa'tasimu bihablillah. Jadi itulah yang digunakan di dalam lambang Nahdlatul Ulama yang membingkai tali jagat di situ, dalam artian untuk menumbuhkan persatuan seluruh umat Islam. Jadi begitu juga dengan Hasidah. Dalam Hasidah tadi marsnya sebelum Mars ngaji itu tadi, itu merupakan bentuk sebenarnya sebagai motivasi kita
di dalam selalu untuk bersatu yang berdasarkan dari firman Allah. Jadi para ulama itu di dalam mengambil logo atau gambar NU itu betul-betul bentuk yang asal dari lambang tersebut itu minallah. Betul-betul mereka semua beristikharah sehingga akhirnya bisa Bahyai Ridwan bisa membuat gambar seperti itu bertujuan agar umat Islam khususnya di dalam negara Indonesia yang berorganisasikan Nahdlatul Ulama di situ betul-betul bisa bersatu, betul-betul bisa rukun di antara sesama umat Islam khususnya dan bisa berbaur dengan seluruh umat yang ada di Indonesia. Itu salah satu bentuk lambang dalam NU, yaitu dengan adanya tali yang tali tersebut mengikat kita semua untuk bersatu. Yang mana sebelum dari Nahdlatul Ulama ini memang organisasi sebelum Islam, organisasi sebelum Nahdlatul Ulama yang dari ulama itu memang awalnya ada yang Nahdlatul Wathon. Jadi ada yang Nahdlatul Wathon, kemudian dulu ada Nahdlatul Rijal, ya. Jadi itu salah satu bentuk-bentuk organisasi Islam sebelum menjadi satu dalam Nahdlatul Ulama yang jelas berpaham ahli sunnah wal jamaah, yaitu berpaham pada ahli sunnah wal jamaah yang merupakan ahli sunnah wal jamaah itu jelas di dalam dasar hukum yang dipergunakan itu menggunakan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Bahkan sampai ilmu-ilmu yang kita pelajari kali ini yang semuanya kita bisa mengenal, kita bisa memaham, yang awalnya dari para ulama sehingga betul-betul sanad keilmuan kita ini memang betul-betul sampai Rasulullah. Jadi bila mana kita berorganisasi NU, ya, bila mana kita berorganisasi NU, apalagi di Taiwan itu NU-nya bagus. Jadi di dalam kita berorganisasi NU secara otomatis mau tidak mau kita itu berpaham ahli sunnah wal jamaah. Dan itu sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Alaikum bi sunnati wa sunnati khulafai min ba'di. Jadi jelas di dalam kita berorganisasi Nahdlatul Ulama ini betul-betul sanad keilmuan kita, sanad peribadahan kita itu betul-betul min Rasulillah, yang mana dasar hukum yang digunakan oleh ahli sunnah wal jamaah, saya ulangi sekali lagi, yaitu dengan berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Seluruh jamaah yang dirahmati Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi.
Itu sedikit cerita terkait Nahdlatul Ulama, biar jenengan semua di dalam berjuang melalui Nahdlatul Ulama, entah itu dalam segi lembaga atau banom, mudah-mudahan dengan motivasi sedikit yang saya sampaikan itu tadi, perjuangan jenengan selalu diberi kekuatan oleh Allah, sehingga betul-betul di dalam berjuang itu selalu mendapat ridho dari Allah, dan nanti kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah, sehingga betul-betul kita bisa mendapat orang-orang yang disebabkan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak luput, tidak salah bahwasanya wallahu fi auni abdi maka na'abdu fi auni akhih. Seseorang yang berusaha mencurahkan tenaga pikiran untuk membantu orang lain, pasti akan dibantu atau akan ditolong oleh Allah. Seluruh jamaah yang dirahmati Allah, karena kita bisa berkumpul di Hasidah, jadi hanya itu mungkin cerita. Kalau ingin cerita sendiri lebih komplit tentang NU, jenengan saged tanglet mawon, tapi ojo lewat ngeten iki. Lek lewat ngeten iki mungkin kesuwen, kancane selak ngantuk, ngono to nggih. Ya Bapak. Nggih. Jadi terkait kegiatan kita di dalam Hasidah, betul-betul salah satu bentuk persatuan kita di dalam mencari ilmu. Karena jangan sampai pula kita itu termasuk golongan-golongan daripada orang yang tidak cinta dengan ilmu. Jangan sampai kita ini menjauh dari para ulama. Jadi bentuk persatuan dalam Hasidah mencari ilmu, yang mana hal ini merupakan sebuah bentuk pengajian, bentuk majelis yang betul-betul bisa menumbuhkan persatuan di antara majelis-majelis. Sehingga dari persatuan majelis ini mungkin karena dengan kesungguh-sungguhan kita di dalam mengikuti kegiatan yang diadakan di Hasidah, ini mudah-mudahan betul memang bentuk kita mencari ilmu, sehingga kita bukan termasuk golongan orang-orang yang tidak mencintai ilmu atau orang-orang yang tidak cinta pada ulama. Bila mana seseorang atau kita ini tidak cinta terhadap ulama, berarti kita otomatis tidak cinta, enggak seneng golek ilmu. Soalnya karo wong alim wis ngedoh. Enek wong alim mek dirasani. Enek wong alim ya intinya enggak ada kecocokan. Jangan sampai kita seperti itu. Sebab apa? Sesuai dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Kanjeng Nabi niku pun nate dawuh, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Suatu saat, ini Kanjeng Nabi dawuh beberapa ribu tahun yang lalu. Jadi masa Kanjeng Nabi sampai sekarang ini ada 1000 tahun lebih.
Jadi masa di situ Kanjeng Nabi dulu pun nate dawuh. Kanjeng Nabi dawuh saya di zamanun lek diartekni saya ti bakal teko opo zamanun mongso ala ummati ing atase umat ingsun. Suatu saat akan datang masa yang masa tersebut bagi umat saya ya firuna podo melayu sopo umat minal ulama saking wong ngalim wal fuqaha lan wong ahli fikih. Kanjeng Nabi biyen pernah dawuh seperti itu. So umatku akan lari daripada ulama, akan lari daripada fuqaha. Oleh karena itu fayabtaliyahumullah, fayabtaliya mongko bakal nyoba hum ing umati sapa Allah Gusti Allah taala kang maha sapa Allah nyoba bisalah si baliatin kelawan telu cobaan. Jadi maka dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad jangan sampai kita itu lari daripada ulama, jangan sampai kita lari dari para fuqaha. Dengan cara seperti kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing majelis, seperti Hasidah, Iwamid Darus Syafa'ah, majelis taklim panjenengan semua, digalangkan terus untuk agar selalu berjalan lebih baik karena itu merupakan bentuk kita semua masih selalu mencari ilmu, bentuk kita semua masih cinta pada para alim ulama dan cinta pada fuqaha. Karena kita cinta pada para alim ulama dan fuqaha, maka secara otomatis walaupun itu telah disampaikan oleh baginda Rasul sebelumnya, secara otomatis berarti kita bukan termasuk kategori orang-orang yang seperti itu. Yang mana bila mana orang-orang nanti kok mau berlari dari para ulama, orang-orang lari dari para fuqaha, maka Allah akan memberikan cobaan sebanyak 3 cobaan. Cobaan itu apa saja? Dawuh Kanjeng Nabi, awaluha yarfa'il barokah min kasbihim. Pertama, cobaan seseorang yang meninggalkan para orang alim, meninggalkan fuqaha, cobaan awalnya yang nomor 1 yaitu dicoba ketika bekerja barokah kerja itu dihilangkan. Bukan berarti orang tidak bisa bekerja, bukan. Bukan berarti orang tidak mau bekerja juga bukan. Bukan berarti pula orang itu menjauhi pekerjaan juga bukan. Bahkan mereka selalu siang dan malam sibuk untuk bekerja. Bahkan waktu untuk melakukan ibadah kadang tersia-siakan, kadang terabaikan. Karena bila mana seseorang itu tidak mau mendekat pada ulama fuqaha, maka secara nyata jelas bahwasanya seseorang yang lari dari orang tersebut, walaupun dia itu selalu bekerja, tapi mungkin orang ini bisa terlupakan menjalankan ibadah. Karena
disibukkan waktunya hanya untuk bekerja dan selalu bekerja. Maka dari itu kategorinya yurfa'il barokah min kasbihim. Barokahnya begai hilang. Yang memang tujuannya bekerja itu untuk menghidupi atau memberi nafkah pada keluarga sehingga selalu bisa beribadah, karena orang-orang ini meninggalkan ulama maka ibadah tidak gelem nyambut gawe walaupun sugih ndelalah kadang untuk membiayai anak untuk sekolah mondok kadang ya eman. Loh, itu ada. Jadi uang sing duwe-duwe untuk membiayai anak sekolah, untuk membiayai anak mondok. Ada orang-orang yang memang eman, itu ada. Padahal biaya di pondok itu lebih sedikit daripada sekolah. Yo mergo barokah kerja hilang. Jadi mergo barokah kerja itu hilang, maka walaupun hasilnya bisa banyak, tapi dalam penasarufannya ini tidak sesuai. Itu salah satu bentuk yarfa'il barokah min kasbihim. Jadi barokah lek nyambut gawe itu tidak ada. Wis eneke mik nyambut gawe oleh duit, nyambut gawe oleh duit. Mboten. Yang kedua, wasani yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan doliman. Bila mana orang tersebut meninggalkan ulama, meninggalkan fuqaha, oleh Allah orang-orang ini nanti akan diberi seorang pimpinan yang pimpinan tersebut itu kategorinya dolim. Jadi bukan tipe seorang pimpinan yang pimpinan tersebut itu menjaga, pimpinan tersebut melindungi seluruh anak buah, tapi pimpinan yang dolim. Bukan hanya urusan pemerintah, tapi dalam organisasi juga sama. Dalam bentuk majelis taklim, walaupun sedikit orangnya juga sama. Jadi kategori yusallitullahu ta'ala sultanan doliman bukan hanya di situ sebagai seorang presiden, bukan hanya sebagai seorang umarok, tapi bentuk daripada seorang pimpinan yang pimpinan tersebut itu kategorinya dolim. Mudah-mudahan ya dari jamaah hasidah semuanya, karena panjenengan semua aktif di dalam mencari ilmu, panjenengan tidak meninggalkan ulama. Mudah-mudahan kita doakan bersama semua pimpinan jenengan semua menjadi pimpinan yang betul-betul bisa melindungi kita semua di dalam majelis taklim kita masing-masing. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, ketiga daripada cobaan yang diberikan oleh Allah, bila mana seseorang itu lari daripada ulama, yaitu cobaan yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi bila mana kita tidak mau mendekat, kita tidak mau mencari ilmu dengan mendekatkan diri pada orang alim, pada fuqaha, maka cobaan terberat
cobaan terbesar yang akan diberikan oleh Allah, yaitu cobaan yang ketiga, orang tersebut akan keluar dari dunia dalam artian meninggal tanpa membawa iman. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi itu ketiga cobaan bila mana kita semua sampai meninggalkan para ulama, sampai kita tidak mengikut pada fuqaha. Kategori ulama itu am, kalau fuqaha itu khos. Ngapunten. Kenapa di dalam hadis itu kok ada ulama, ada fuqaha, yang semuanya sama-sama ulama? Niki terkait kula panjenengan sami belajar ilmu usul fikih. Ketika kita belajar ilmu fikih, yang utama sebenarnya seseorang itu ketika belajar fikih, belajar hukum syariat, itu sebenarnya mau tidak mau orang tersebut harus paham dan mengerti usul fikih. Di dalam usul fikih, di dalam lafadz itu ada yang mengandung am, artinya umum, ada yang mengandung di situ khas, artinya tertentu. Kalau ulama itu umum, bisa itu ulama ahli ma'rifah, ulama ahli ma'rifat, bisa itu ulama ahli fikih, bisa itu ulama ahli tasawuf, bisa itu ulama ahli agama. Jadi itu kategorinya am, umum. Sedangkan yang khas fuqaha ini para alim fikih, yang mana jelas kita tahu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Hanafi, total kita sebagai orang Nahdlatul Ulama itu salah satu orang alim fuqaha yang betul-betul pandai di dalam ilmu fikih, pandai di dalam ilmu syariat. Tapi sebenarnya juga dari keempat madhab ini bukan hanya sebagai fuqaha, tapi juga sebagai ulama ahli sufi, juga ulama ahli ma'rifah. Itu kalau keempat mazhab tersebut. Jadi kita sebagai orang NU jangan khawatir tentang ilmu yang kita ambil dari beliau. Memang beliau termasuk orang-orang yang betul alim alamah. Jadi tidak perlu diragukan lagi dari keempat madhab tersebut memang seperti itu. Jadi itu pengertian daripada khas, pengertian daripada am. Seluruh jamaah yang dirahmati Allah. Tapi bila mana itu orang meninggalkan ulama, maka akan diberi cobaan seperti itu. Diberi cobaan 3 hal, tapi begitu juga dawuh Kanjeng Nabi, bila mana ada orang alim, yang orang alim ini amala bi ilmi, yang kita ikuti ilmunya juga, maka itu merupakan salah satu bentuk daripada orang-orang yang nanti bisa masuk surga tanpa dihisab oleh Allah. Jadi ketika kita itu lupa pada ulama, yaitu dengan kita lari dari para ulama, maka untuk mengembalikan diri kita untuk mengingat pada ulama, kita diberi motivasi oleh Kanjeng Nabi.
ojo khawatir, kita ini diberi motivasi oleh Kanjeng Nabi, bahwasanya Kanjeng Nabi memberi motivasi yang mana ulama itu sebenarnya besok ketika yaumul kiamah itu akan langsung dimasukkan surga yang mana tanpa dihisab. Bukan hanya kategori ulama saja, ya. Jadi niki mboten namung ulama tok. Jadi jenengan ndak usah khawatir, wah aku belajar wis suwi ndak paham-paham, ngaji suwi ra iso-iso, kapan dadi ulama? Ya ora usah dadi ulama ritek, ngoten. Sing penting ibadah, ngoten. Sing penting niku ibadahe dilampahi, sing penting ibadahe dilakoni pun. Ora iso dadi wong alim, cara lain, ngoten ya. Cara lain masih bisa. Niki dawuh Kanjeng Nabi, idza kana yaumul qiyamah yu'ta bi arba'ati nafarin inda babil jannah bi ghairi ru'yatil hisab wal adab. Besok pada yaumul qiyamah ada 4 golongan, yang keempat golongan ini merupakan golongan yang akan masuk pada surga tanpa melihat hisab dan tanpa melihat azab. Bukan berarti Allah menghilangkan seseorang itu nanti mendapat hisab, bukan. Karena hisab itu siapapun akan dihisab oleh Allah. Besok pada yaumil kiamah akan dihisab oleh Allah. Tetapi kategori 4 golongan ini memang sudah diseleksi oleh Allah sehingga hisab dan azabnya itu dihilangkan. Ngoten ya. Jadi bukan berarti Gusti Allah tidak adil, bukan. Kita jangan sampai salah paham. Terus apa gunane siratal mustaqim? Apa gunane artine yaumul hisab? Apa artine yaumul ba's? Loh, semuanya itu memang kehendak Allah. Nah, keempat golongan ini memang sudah dinilai sendiri oleh Allah, sehingga betul-betul kategori keempat golongan ini nanti bisa langsung dimasukkan ke surga Allah. Terus ini sebagai motivasi kita untuk kembali di dalam mencari ilmu, kembali di dalam berbaur dengan ulama. Yang mana keempat golongan itu yaitu al-awwal al-alim alladzi amala bi ilmihi. Wong alim sing ngamalne ilmune. Wong alim sing ngamalne ilmune. Jadi dawuh Kanjeng Nabi, orang yang dibebaskan dari hisab ini nomor 1 orang yang ngalim, wong sing ngerti, sing gelem ngamalne ilmune. Jadi ora sekedar ngerti tapi ndak gelem ngamalne. Wis duwe ilmune kok panggah ngrasani. Wis duwe ilmune kok panggah iri, wis duwe ilmune kok panggah sombong. Lho, berarti niku kategori tiang sing duwe ilmu sing ora gelem ngamalne ilmu ni. Nah, lek tiang mboten purun ngamalne ilmu ni, yo berarti bukan kategori wong alim, wong ngerti sing ngamalne ilmu ni. Jadi lek wong alim sing gelem ngamalne ilmu ni
niki benjing masuk surga tanpa dihisab. Lek kula panjenengan sami duwe ilmu ra gelem ngamalne, ya berarti ora kategori niku. Ngoten nggih. Tidak kategorinya seperti itu. Tapi nyuwun sewu ngoten nggih. Teh aku malah wedi to, Pak. Dajare wong lek ngerti lek ra gelem ngamalne ilmune kuwi dosa. Terus apa manfaate lek ku ngaji? Tak rewangi yahmene sik melek. Tak rewangi yahmene sik ngrungokne wong ngomong. Ki ngene iki apa gunane? Terus engko lek aku ndak iso ngamalne, ya aku malah dosa. Niki padha kalih pertanyaane sahabat yang pernah bertanya pada sahabat Abu Hurairah. Jadi pada waktu dulu ada seorang sahabat yang pernah bertanya pada sahabat Abu Hurairah. Nyapa kok ora tekon ning Kanjeng Nabi langsung ya isin mungkin nggih cara sakniki ngoten kok dadak nggone Kanjeng Nabi isin kula. Kula tak tekok nggone Abu Hurairah hai. Abu Hurairah itu salah satu sahabat yang termasuk banyak meriwayatkan hadis min Rasulillah. Seperti panjenenganipun Siti Aisyah. Siti Aisyah juga salah satu sahabat, bahkan garwane Kanjeng Nabi, niku termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis min Rasulullah. Nah, ini ada seorang sahabat yang tanya, "Nyun sewu, sahabat Abu Hurairah, aku ki jane yo pengen ngaji kaya ngeten iki ngrungokne ning hasidah, melu teng hasanah, melu teng iwamit, melu teng darussafaah. Aku mek gur wedi. Engko lek aku oleh ilmu ndak iso nglakoni, aku ya dosa." Ngoten. Cara sakniki lek tekok ngoten. Dadi lek jenengan tekok ning pimpinane masing-masing jamaah, kula sakjane pengin lho nggih. Ngaos kados kanca-kanca ngoten niku kula pengin kula niku nderek ngaos teng hasanah. Kula niku pengin umpama nderek ngaos teng iwamit, pengin teng darussafaah. Tapi kula niku wedi. Lho nyapa kok wedi? Wedi lek bayar apa piye lho? Malah cara jenengan tekoke kan malah ngoten. Mboten masalah bayar. Lek kula niku bayar gampang lho, contone kan ngoten. Ora masalah bayar, ya ora masalah awor karo kancane. Sing kula wedeni niku engko lek aku ora oleh ilmu utawa aku oleh ilmu tapi aku bisanya hanya menyia-nyiakan ilmu. Jadi ilmune ndak bermanfaat. Engko aku berdosa. Pertanyaane niku kalih sahabat Abu Hurairah dijawab, "Ya tutupno, lek ngono kuwi tutupno." Barang genah wong golek ilmu itu ada manfaat sendiri. Nyapa kok ndadak wedi? Kok wedi golek ilmu engko lek ndak bermanfaat. Kita mencari ilmu sendiri, walaupun kita nanti paham, utawa kita nanti tidak paham, utawa jenengan dalam keadaan tidur, niku wis oleh ganjaran ngaji. Nyapa kok ndadak ribet mikirne engko manfaat utawa ora. Lah ngoten. Lek jenengan niku mengke, ngoten. Lek jenengan kok ndadak mikirne engko iso manfaat utawa ora, awakmu sing ketun. Soalnya nyapa? Ning ati panggah wedi. Kok sanukno ilmuku ndak manfaat, aku dosa. Lho panggah wedi. Padha kalih dawuh Imam Syafi'i padha, nggih.
Imam Syafi'i niku nggih nate dawuh wonten kitab Naswaihul Ibad gawe Imam Syafi'i niku tiyang wedi ngamal. Tiyang enek wong wedi ngamal. Lah wedine ngamal mergo jangan-jangan nanti ngamali niku ndadekne riya. Wong wedi ngamal sing ngamale engko iso ndadekne riya. Penake ngomong dawuh Imam Syafi'i contone ngeten. Jenengan niku pengen sedekah. Contone iki contoh sing penak, jenengan pengen sedekah. Tapi mergo lek sedekah jenengan niku akeh. Wis mboten usah akeh utawa titik, tapi jenengan wedi. Wah aku sanokno pamer. Baru wong liya. Lek ku sedekah, lek ku jariah masjid kono, roh wong liya. Lah engko aku lek riak piye? Mergo jenengan wedi ngamal krana wedi engko ndadekne riak. Wedine jenengan lek ngamal niki wau. Dawuh Imam Syafi'i sing mergo jenengan wedi riak kuwi wis kategori riak. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah seluruh jamaah, jadi lek kita semua menjalankan ngamal atau ibadah dhisik wedi pamer. Maka wedi pamer ngeten iki utawa wedi riya itu sudah kategorinya riya. Jadi lek jenengan wedi pamer niku wis diarani riya. Loh, niki mengke menjadi sebuah bom molotov bagi setan. Ngoten nggih. Itu memang tujuane setan lek iso ngono kuwi. Setan lek ngeden-ngedeni wis toh ndak usah sedekah. Ben kok pamer akhire riya. Lha kowe lek riya lho ora oleh ganjaran percuma. Kowe kelangan duit 150 utawa 20.000 tapi kowe riak percuma ora oleh ganjaran iki. Lho, akhire ra sida ibadah, ra sida beramal. Wis setan ngowarem kepluk tangan, wis tepuk tangan setan. Cara menungso alhamdulillah kowe jadi boloku. Lho malah ngoten. Jadi potensi orang tidak mau beramal karena takut riak itu memberi potensi bagi setan untuk menjadikan temannya setan. Jadi niku potensi ini seorang beramal karena takut riya niku jadi koncone setan sehingga betul-betul ndak sida beramal. Yes, niku wis pengen setan ngoten. Jadi mula niku lek kula panjenengan sami pados ilmu wedi mboten bermanfaat, jangan takut. Kita punya motivasi bahwasanya mencari ilmu walaupun kita dalam keadaan ngantuk, walaupun kita dalam keadaan tidak paham, lebih-lebih kita bisa paham. Itu beda malih. Lebih-lebih kita bisa paham. Ini sudah mendapat nilai tersendiri indallah. Bahkan bahkan dawuh Kanjeng Nabi bahkan dawuh Kanjeng Nabi jelas bahwasanya tiyang niku lek gelem golek ilmu, lek bahasa Arabe ngeten. Man salaka thoriqon ilal ilmi salakallahu bihi thoriqon ilal jannah. Jadi Kanjeng Nabi nate dawuh sinten tiyang kok gelem golek utawa ngambah dalan. Sinten tiyang gelem ngambah dalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memberikan jalan untuk masuk surga.
Jadi selama kita itu mau mencari ilmu, berarti jalan menuju surga ini terbuka lebar bagi kita. Jadi tidak usah khawatir, kalau tidak manfaat, ya ora usah mikir nih tidak manfaat. Sing penting boleh ilmu. Mula niku program dari Hasidah atau jamaah jenengan masing-masing, bila mana dipenuhi dengan haji, itu memang program yang baik. Jadi tidak usah khawatir terkait itu nanti kita bisa mengamalkan atau tidak. Yang terpenting mencari sebisa mungkin kita bila mana mendapat ilmu harus mau mengamalkan. Jadi niku kategori ini wong golek ilmu ngoten iki. Pun salajenge pun sak jam nggih. Salajenge sekedhik kula lanjutne terkait keempat golongan, yang golongan ini akan masuk surga tanpa dihisab. Yang kedua yaitu golongan al-hajj alladzi hajja bi ghairi amalil fasad. Wong sing berangkat haji, lek berangkat iso berangkat haji kuwi mang engko dadi haji sing mabrur, dalam artian tanpa merusak amal ibadahnya, niate haji lillah. Terus tiang ingkang haji lillah itu bisa besok merupakan golongan orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab. Terus yang ketiga, orang yang mati syahid yang sedang sibuk dalam medan perang. Terus pokoknya perang musuh wong kafir, ketika mati maka termasuk golongan orang-orang yang nanti akan masuk surga tanpa hisab. Yang terakhir, yang keempat, asyaki alladzi iktasaba malan halalan wa anfaqahu fi sabilillah. Termasuk panjenengan sami direwangi teko Taiwan, direwangi nyambut gawe, itu adalah salah satu bentuk mencari harta benda. Bila mana di dalam kita punya harta benda, dan dalam mencari kita itu harta benda yang halal, terus kita bisa menafkahkan sesuai dengan kewajiban kita, serta kita mau bersedekah, mau menolong orang lain, maka bahasa Arabnya asyaki alladzi iktasaba malan halalan wa anfaqahu fi sabilillah bi ghairi riyain. Golongan yang terakhir yang masuk surga tanpa hisab yaitu orang-orang yang mau bekerja mencari harta yang halal dan menafkahkan fi sabilillah tanpa riya. Fi sabilillah itu bukan berarti jenengan oleh duit gajian cawulan, jenengan jariyane ning masjid kabeh, anak bojone keluwen yo salah, ngoten nggih. Jadi maksudnya orang itu oleh duit kabeh dintekne langsung dilebokne masjid, sehingga membuat jenengan kelaparan, membuat keluarga kelaparan. Berarti itu bukan fisabilillah. Niku jeneng nglarakne awak, jenenge nglarakne ati. Ya ngoten niku. Wah, aku wong demen sedekah, pokoknya bayaran langsung tak entekne. Engko ora dijoli karo Gusti Allah. Lek makome jenengan pun saged ngoten ndak apa-apa. Tapi lek dereng saged yo aja ngono. Yes, pokoknya kita itu punya rezeki yang halal, dinafkahkan fi sabilillah dalam artian sesuai dengan kewajiban dan kebutuhan kita. Bila mana ada lebihnya, kita bisa menasarufkan kepada orang-orang yang berhak. Mudah-mudahan jenengan semua oleh Allah di dalam melakukan kasab wonten luar negeri betul-betul ndadosaken sesuatu perjalanan perbuatan panjenengan semua ini mendapat ridho dari Allah,
mendapat pertolongan dari Allah sehingga betul-betul panjenengan semua dalam keadaan susah. Panjenengan semua dalam keadaan melonggarkan waktu dengan dijauhkan dari keluarga. Jenengan semua senantiasa betul-betul bisa mendapat rezeki yang barokah, rezeki yang banyak melimpah, bukan hanya barokah, tapi bisa manfaat dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Semoga dan semoga di dalam perjalanan panjenengan semua senantiasa mendapat maunah dari Allah, mendapat pertolongan dari Allah, sehingga kita ditunjukkan kita selalu bisa beribadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan ibadah yang mukhlishon lillahi ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah ya Rabbana lakal hamdu yang bagil jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tudahhilna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma yassir lana umurana ma'arahati qulubina wabdanina wassalamati wal afiyati fitina wa dunyana. Allahumma afina dunubana wa dunuba abaina wa dunuba ummahatina wa dunuba auladina wa dunuba man haqqa alaina wa alaikum wa dunuba jamaah hasidah jantung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina amin. Seluruh jamaah yang dirahmati Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada lama nggih ngapunten ingkang kathah nggih mikir rada dawa ngapunten saestu nggih. Dadak cerita barang niku wau terbawa kalih sambutan dadi malah dawa ngapunten ingkang kathah nggih sedaya jamaah. Kula akhiri wallahi muwaffiq ila haqqil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.